Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel pembelajaran kita hari ini. Di video kali ini kita akan membahas mata kuliah yang sangat penting dalam dunia wirausaha dan juga dunia manajemen. Mata kuliah kita kali ini adalah studi kelayakan bisnis atau biasa kita sebut SKB. Pernah nggak sih kepikiran bahwa sebelum membuka usaha apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita siapkan dan lain sebagainya. Nggak cuma soal modal tapi juga soal produk. Tapi juga ada aspek-aspek lain yang perlu kita cermati, misalnya aspek pasar, aspek keuangan, dan juga aspek hukum, sampai dampak dari bisnis kita bagi masyarakat sekitar. Nah, di sini kita akan belajar bareng bersama-sama bagaimana cara menganalisis apakah sebuah ide bisnis layak untuk dijalankan atau justru berisiko gagal. Yuk, siapkan catatan kalian. Sebelum kita memasuki slide berikutnya, mari kita pelajari dulu terkait dengan studi kelayakan bisnis. Kira-kira studi kelayakan bisnis itu apa ya? Nah, studi kelayakan bisnis menurut beberapa ahli, di sini saya menyebutkan menurut Kasmir and Jafar 2018 bahwa studi kelayakan bisnis adalah analisis mendalam tentang suatu bisnis atau proyek untuk menentukan suatu usaha itu layak atau tidak berdasarkan dari berbagai aspek. Nah, untuk aspek-aspeknya tersebut adalah yang pertama ada aspek ekonomi dan juga aspek budaya. Aspek ekonomi dan aspek budaya ini biasanya berfokus pada studi kelayakan bisnis, yaitu dampak pendiriannya perusahaan terhadap lingkungan dan sekitarnya. Dengan didirikannya sebuah perusahaan di suatu lingkungan, apakah berpengaruh atau mempengaruhi adat-adat dan istiadat di daerah tersebut atau tidak, dan dampaknya bagi masyarakat itu seperti apa. Kemudian aspek SKP yang kedua adalah pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran adalah aspek yang menjawab apakah produk yang akan kita keluarkan itu memiliki peluang ataupun tidak. Apakah hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini, yaitu pertama potensi pasar, kemudian yang kedua besaran konsumen, yang ketiga adalah daya beli masyarakat serta segmentasi pasar dan situasi persaingan bisnis kita di masyarakat. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek keuangan atau modal. Ini adalah aspek yang sangat penting di dalam sebuah bisnis. Karena apa? Karena satu modal itu menentukan nasib bisnis kita di era sekarang dan juga masa yang mendatang. Maka di aspek keuangan ini dibutuhkan ketelitian dalam proses penganggaran agar apa? Agar rencana bisnis kita menjadi lebih matang. Kemudian yang keempat adalah aspek legalitas atau hukum. Nah, legalitas ini biasanya memenuhi kriteria seperti izin lokasi. Lokasi bisnis kita itu di mana? Apakah strategis, dekat dengan fasum dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita mendaftarkan usaha kita itu apakah masuk ke dalam CV, PT dan lain sebagainya. Jadi aspek legalitas hukum itu harus jelas. Kemudian yang kelima adalah aspek manajemen. Aspek manajemen ini adalah operasional perusahaan, dimulai dari pembangunan tokonya, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada, dan bagaimana nanti pengelolaan finansial perusahaan dan lain sebagainya. Di sini ini unsur manajemen sumber manusia juga perlu pertimbangkan. Bagaimana kita nanti merekrut karyawan, bagaimana caranya nanti sistem pekerjaan, apakah sistem pekerjaannya itu nanti outsourcing ataupun nanti menggunakan karyawan tetap dan lain sebagainya. Ini kita perlu timbangkan pada aspek manajemen. Terus kira-kira tujuan dari SKB itu apa sih? Apakah sepenting itu tujuan SKB? Nah, tujuan SKB itu sangat penting. Kenapa ya kira-kira tujuan SKB ini sangat penting? Pertama, menghindari risiko kerugian. Jadi, studi kelayakan bisnis ini mengidentifikasi
potensi risiko dan masalah yang mungkin ditimbulkan selama proses operasional bisnis. Nah, dengan memahami risiko ini, maka pengusaha dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memutuskan atau melanjutkan tidaknya proyek yang sedang kita analisis. Jika risiko-risiko yang kita analisis itu terlalu tinggi, maka kita bisa memutuskan bahwa proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan, ataupun sebaliknya, jika proyek ini sangat baik, sangat layak dan punya kemungkinan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang, maka kita bisa mengambil proyek ini untuk tetap dilanjutkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menghindari risiko kerugian. Dari hasil analisis studi kelayakan bisnis ini bisa memberikan kita dasar yang kuat untuk perencanaan bisnis yang lebih baik. Nah, di sini biasanya mencakup perencanaan produksi, perencanaan pemasaran keuangan, dan operasional secara keseluruhan. Kemudian juga dengan melakukan studi kelayakan bisnis ini, maka kita memudahkan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan perusahaan itu lebih mudah karena kita sudah melakukan analisis tertentu. Kemudian di sini juga memudahkan pengawasan. Dengan studi kelayakan bisnis, maka bisnis yang akan kita jalankan itu bisa kita melakukan pengawasan tertentu, serta kita juga bisa dengan mudah melakukan pendanaan untuk proyek yang akan kita lakukan. Kita juga bisa memberikan pelayanan yang komprehensif sehingga meyakinkan investor ataupun lembaga-lembaga keuangan lain untuk memberikan pendanaan bagi proyek tersebut. Kemudian studi kelayakan analisis bisnis ini juga mengoptimalkan sumber daya manusianya, sehingga memastikan kira-kira jika usaha ini kita jalankan, maka berapa sih SDM yang kita perlukan. Kemudian bagaimana caranya mengoptimalkan agar SDM yang ada itu bisa efektif dan efisien. Yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan pasar ataupun aspek legal. Jadi kalau kita sudah melakukan analisis bisnis, maka kita bisa menentukan ataupun memastikan produk ataupun jasa yang kita tawarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Serta kita juga bisa memenuhi aspek-aspek legal secara hukum, sehingga bisnis ini bisa dijalankan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nah, untuk yang dinilai di dalam aspek studi kelayakan bisnis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pasar ataupun konsumen. Jadi seberapa luas pasar yang ada. Kemudian mengukur ataupun meramal kira-kira peramalan permintaan ataupun penawaran itu seberapa banyak. Terus kemudian pertumbuhan permintaannya seperti apa, tren ataupun proyeksinya bagaimana. Terus yang kemudian adalah persaingan. Nah, di usaha yang akan kita jalankan itu persaingan antar produsennya seperti apa, kemudian siklus hidup produknya bagaimana, berapa lama, terus kemudian ketergantungan usaha terhadap produsennya seperti apa, konsumen dan sumber daya alamnya seperti apa. Terus kemudian yang kedua, aspek penilaiannya itu dilakukan pada aspek pemasaran. Pemasaran ini bisa kita lakukan dari segmentasi pasar, target pasarnya siapa, positioningnya seperti apa, perilaku konsumennya bagaimana. Kemudian kalau sudah kita analisis, maka kita akan menentukan strateginya seperti apa, kebijakannya seperti apa, kemudian program yang akan kita lakukan itu dalam pemasaran itu seperti apa. Misalnya apakah kita menggunakan bauran pemasaran seperti 4P ataupun 7P. Nah, kalaupun misalnya kita menggunakan pemasaran online, karena kita sekarang sedang di era teknologi industri 5.0, maka kita pun harus
beralih ke sana, harus memikirkan bagaimana produk kita itu tidak hanya dipasarkan secara konvensional tetapi dipasarkan secara online. Nah, kemudian untuk teknis dan teknologi yaitu meliputi apa? Meliputi pemilihan strategi produksi dengan pemilihan alat-alat produksi yang berkualitas. Terus kemudian juga pemilihan teknologi. Di sini kita akan melakukan teknologi apa? Teknologi yang bagaimana, kemudian mesinnya seperti apa, lokasinya di mana, dan layout pabriknya seperti apa. Nah, yang paling penting di sini adalah sumber daya manusianya. Karena apa? Karena di sini kita harus menentukan, menganalisis pekerjaan yang dibutuhkan itu apa saja. Kemudian dimulai dari rekrutmen, seleksi, orientasi, produktivitasnya bagaimana, pelatihan dan juga pengembangan, serta prestasi kerja, serta keahlian yang disyaratkan. Kemudian di sini juga mencakup pola gajinya bagaimana, seperti apa, upahnya seberapa, dan kompensasi-kompensasi lain di dalam sumber daya manusia. Nah, selain itu kita juga perlu memikirkan keselamatan kerja atau di dalam istilah manajemen itu K3. Terus untuk tahapan dari SKB itu pertama biasanya kita harus mengidentifikasi ide bisnis, yaitu menentukan ide bisnis yang potensial, termasuk produk ataupun layanan yang akan ditawarkan, target pasarnya, tujuan bisnisnya. Kemudian jika ada beberapa ide yang kita miliki, maka kita bisa melakukan perbandingan dan pilihan yang paling memungkinkan. Mana yang paling mungkin, maka itu yang harus dijalankan. Yang kedua tahapannya adalah melakukan penelitian. Kita harus melakukan penelitian mendalam tentang ide bisnis yang dipilih, termasuk aspek operasionalnya, keunggulan bisnis tersebut, terus potensi dan hambatannya, serta pesaingannya. Nah, penelitian ini biasanya meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis, interpretasi, dan juga membuat laporan dari apa yang kita teliti. Nah, kemudian setelah melakukan penelitian, maka kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu membandingkan potensi biaya ataupun kos yang akan dikeluarkan serta benefitnya yang kita harapkan. Kemudian kita menilai apakah keunggulan bisnis mampu mengatasi potensi dan juga hambatan-hambatan yang ada. Nah, inilah pentingnya kita harus mengevaluasi dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Jika 3 tahapan sudah kita lakukan, maka kita bisa memutuskan dari hasil-hasil yang sudah kita dapatkan, apakah bisnis ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil evaluasi tadi, atau jika ada beberapa usulan bisnis, maka kita bisa melakukan pemilihan berdasarkan kriteria yang belum ditentukan. Jadi tentukan dulu kriterianya, kira-kira kriterianya apa saja, kemudian kita putuskan untuk memilih salah satu bisnis yang paling memungkinkan untuk dijalankan. Kemudian setelah itu, maka kita bisa merencanakan pelaksanaannya dan juga pelaksanaan yang sesungguhnya. Karena menyusun rencana kerja untuk merealisasikan bisnis adalah termasuk penentuan jenis pekerjaan, jumlah tenaga, ketersediaan dana dan manajemen, serta mulai menjalankan bisnis sesuai dengan rencana yang disusun. Kalau semua sudah tersusun, maka kita bisa melaksanakannya dengan sangat baik. Jadi kesimpulannya dari studi kelayakan bisnis kali ini adalah bisnis dikatakan layak jika analisis yang dilakukan terhadap aspek pasar, teknik, hukum, sosial, dan keuangan menunjukkan prospek pasar yang menjanjikan. Hal ini didukung oleh lokasi dan operasional yang memadai, serta proyeksi keuangan yang menentukan. Proyeksi keuangan yang menentukan itu ditandai dengan NPV yang positif dan IRR di atas suku bunga pasar. Maka kita sebagai orang yang sudah belajar tentang analisis bisnis bisa merekomendasikan kepada investor bahwa ketika NPV positif dan ketika IRR di atas suku bunga pasar, maka usaha tersebut
layak untuk dilanjutkan. Nah, sekarang kita berada di part yang terakhir, yaitu diskusi bersama studi kasus ya. Nah, Anda bisa men-scan barcode di samping untuk mengakses jurnal studi kasus, kemudian diskusikan studi kasus tersebut bersama teman ataupun kelompok, serta analisis dari studi kasus tersebut itu dimuat di dalam file PDF dan dikumpulkan melalui link Google Drive di bawah ini. Silahkan diskusikan dengan teman-teman kelompok Anda. Demikian uraian studi kelayakan bisnis pada kesempatan kali ini, dan semoga pertemuan kita ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua, karena saya percaya bahwa Anda adalah calon-calon entrepreneur di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.